Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah rekayasa perkerasan jalan pada kali ini telah memasuki pertemuan kelima, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana untuk merencanakan beban gandar berdasarkan data lalu lintas yang ada. Nah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan kelima akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu diketahui dalam desain fondasi jalan. Ada 3 faktor penting dalam desain perkerasan. Yang pertama yaitu beban lalu lintas, yang kedua pengaruh air, yang ketiga yaitu tanah dasarnya itu sendiri, di mana 3 hal berikut tidak dapat saling terlepas dan saling terkait satu sama lainnya dan saling mempengaruhi juga. Dalam lapisan-lapisan perkerasan jalan, diperlukan pengujian untuk mengetahui kekuatan dari tiap lapisan tersebut. Pengujian daya dukung harus dilakukan untuk mendapatkan nilai CBR yang sebenarnya. Nah, nilai CBR yang sebenarnya ini dilakukan di lapangan pada lapisan perkerasan jalan yang akan diuji. Untuk lapisan subgrade, subbase, dan base, ya, jenis pengujian yang dilakukan yaitu CBR yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kekuatan dari tiap-tiap lapisan apakah sudah sesuai spesifikasi dan sesuai ketentuan atau belum. Jika dilakukan perencanaan jalan baru, maka salah satu pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan nilai CBR pada lokasi jalan tersebut yaitu menggunakan DCP atau Dynamic Cone Penetration Test. Pengujian dengan alat konus dinamis atau Dynamic Cone Penetrometer atau biasa disingkat DCP juga adalah salah satu cara pengujian tanpa merusak atau non-destructive testing. Pengujian dilakukan dan mencatat data masuknya konus ke dalam tanah untuk setiap ketinggian 1 kali pukulan hammer dari ketinggian tertentu. Pengujian DCP hanya dilakukan pada kondisi tanah rawa jenuh air dan pada kawasan tanah aluvial kering. Untuk gambar di samping merupakan alat pengujian DCP dan cara melakukan pengujian DCP. Jadi alat pengujian DCP ini secara umum atau secara kasat mata berbentuk batang besi dan kemudian ada memiliki drop hammernya yang bergambar merah pada gambar. Nah, jadi untuk alat DCP ini dari secara umum dilakukan dengan menjatuhkan drop hammernya dari ketinggian tertentu, kemudian misalnya jatuhkan 5 kali, maka dari alat konusnya ini mencapai kedalaman berapa meter, kemudian dicatat, kemudian dijatuhkan lagi, kemudian dicatat lagi untuk konusnya ini mencapai kedalaman berapa meter. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang untuk mencapai kedalaman tertentu dan dilakukan pada beberapa titik di sekitar lokasi jalan yang akan dibangun untuk mendapatkan nilai CBR dari tanah dasar. Dapat diperhatikan pada slide, gambar sebelah kiri menunjukkan contoh grafik DCP setelah selesai pengujian. Jadi ada kumulatif tumbukan dan juga kumulatif penetrasi dalam satuan milimeter. Nah, ini misalnya dalam 5 kali tumbukan mencapai kurang lebih 150 mm, kemudian dalam 10 tumbukan mencapai kurang lebih 200 mm dan dilakukan seterusnya sesuai dengan pengujian di lapangan. Grafik sebelah kanan menunjukkan hubungan nilai DCP dengan CBR. Nah, pada grafik berikut bisa mendapatkan nilai CBR lapangan dari hasil DCP yang telah dilakukan. Nah, dari hasil pengujian DCP misalnya pada angka 10, kemudian ditarik ke atas, kemudian disesuaikan DCP-nya konusnya 30 derajat atau 60 derajat, misalnya pada 30 derajat, kemudian ditarik ke sebelah kiri, didapatkan nilai CBR lapangannya berapa persen. Untuk tabel di bawah menunjukkan faktor penyelesaian minimum nilai CBR berdasarkan pengujian DCP. Jadi untuk faktor penyelesaiannya ini dibedakan dari 3 musim, yaitu musim hujan atau tanah jenuh, masa transisi, dan musim kemarau. Nah, yang membedakan dari 3
musim ini, yaitu kandungan air yang berada dalam tanahnya. Sehingga nilai CBR desain sama dengan CBR hasil pengujian CCP dikalikan dengan faktor penyesuaian yang terdapat pada tabel.